Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Darwis, asal dari Bulukumba. Saya sebagai seorang pendidik di Sekolah Cendekia Berseri. Nah, saya di sini akan memberikan pemaparan sedikit tentang materi yang berjudul itu stimulus perkembangan pada anak usia dini. Nah, perkembangan stimulus ini pada anak usia dini sangat penting untuk kita ketahui, karena kita sebagai pendidik, sebagai orang tua perlu benar-benar memahami apa sih sebenarnya perkembangan stimulus pada anak di usia dini. Nah, saya akan membagikan ada beberapa stimulus perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu ada sensori, kemudian yang kedua ada motorik halus dan motorik kasar, kemudian yang ketiga ada kognitif, kemudian yang keempat ada bahasa, yang kelima ada seni, kemudian yang keenam ada sosial emosional, kemudian yang ketujuh nilai agama dan nilai moral, kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah kemandirian. Nah, di sini izinkan saya untuk memaparkan sedikit tentang apa sih sebenarnya dari stimulus perkembangan pada anak usia dini ini yang sudah saya paparkan sebelumnya, sudah saya sebutkan sebelumnya. Dimulai dari sensori. Nah, sensori ini kita dapat ketahui bersama bahwa sensori berhubungan dengan indera yang kemampuan anak untuk menggunakan dan memanfaatkan indera yang ada pada dirinya. Jadi sensori ini berhubungan dengan telinga, mata, tangan. Jadi yang berhubungan semua dengan alat indera yang ada pada diri anak tersebut. Kemudian apalagi? Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah motorik halus. Nah, motorik halus ini kita gabungkan motorik halus dan motorik kasar. Apa sih sebenarnya itu motorik halus? Nah, motorik halus ini melibatkan gerakan yang melibatkan otot-otot kecil. Jadi yang melibatkan otot-otot kecil itu yang misalnya kita berikan contoh anak-anak yang mampu memegang misalnya spons, misalnya anak-anak mampu memipil jagung. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, apa sih sebenarnya itu yang dimaksud dengan motorik kasar? Nah, motorik kasar ini yakni menggerakkan anggota tubuh yang menggunakan otot-otot besarnya. Nah, kita berikan contoh dari motorik kasar ini. Nah, motorik kasar itu kita bisa lihat perkembangan anak dari anak bisa berlari. Jadi seperti itu, berjalan, berlari, kemudian anak mampu melompat, kemudian anak mampu memanjat. Misalnya kalau di pendidikan anak usia dini itu ada beberapa permainan yang menggunakan otot kasar, otot besar. Yang dimaksud dengan motorik kasar tersebut ya contohnya memanjat besi. Seperti itu ya. Kemudian apalagi nih yang selanjutnya yakni kognitif. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kognitif ini? Nah, kognitif ini bagaimana pengetahuan Ananda bisa terasah dan memahami apa yang disampaikan oleh orang tua ataupun peserta didiknya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada perkembangan yang keempat yakni perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini keterampilan berbicara yang melalui percakapan pada orang lain. Jadi perkembangan bahasa ini bagaimana anak menyampaikan keinginannya kepada misalnya ibu guru, kepada bapak guru, kepada orang tua, ayah dan bundanya. Kemudian selanjutnya ada perkembangan seni. Nah, perkembangan seni di sini mengekspresikan diri dan berimajinasi dengan gerakan. Nah, kita berikan contoh dari perkembangan seni ini, bagaimana anak misalnya memberikan kita sebagai pendidik memberikan ke Ananda worksheet. Nah, worksheet misalnya worksheet pelangi dengan tema
gejala alam. Nah, gejala alam itu ada contohnya pelangi. Nah, bagaimana anak mengekspresikan dirinya untuk membuat pelangi yang indah pada worksheet yang diberikan kepada dari ibu guru kepada peserta didik. Kemudian setelah seni kita lanjut ke sosial emosional. Nah, ini tak kalah penting juga untuk kita pahami, untuk kita pelajari bersama bahwa sosial emosional pada anak itu sangat penting karena anak bukan hanya berinteraksi di dalam rumah, yang berinteraksinya misalnya hanya dengan kakak, adik, ayah, bunda, nenek, kakek. Jadi sosial emosional ini penting karena anak diajarkan untuk berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Misalnya pada saat dia bersekolah, kita menginginkan bahwa sosial emosional ini berkembang dengan mampu berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Kemudian yang ketujuh, nilai agama dan moral. Nah, ini juga sangat penting karena nilai agama ini bersikap pada tingkah laku. Nah, bagaimana anak-anak kita bertingkah laku yang baik, berbicara yang sopan, kemudian meminta tolong. Jadi itu pengajaran nilai agama dan moral yang sangat baik kita mulai dari anak usia dini. Kemudian yang terakhir adalah kemandirian. Jadi stimulus perkembangan yang terakhir di sini kami sampaikan adalah kemandirian, di mana kemandirian ini Ananda dari usia dini itu contoh kecil yang bisa pasti dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Misalnya pada saat dia bersekolah, kita menginginkan bahwa sosial emosional ini berkembang dengan mampu berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Kemudian yang ketujuh, nilai agama dan moral. Nah, ini juga sangat penting karena nilai agama ini bersikap pada tingkah laku. Nah, bagaimana anak-anak kita bertingkah laku yang baik, berbicara yang sopan, kemudian meminta tolong. Jadi itu pengajaran nilai agama dan moral yang sangat baik kita mulai dari anak usia dini. Kemudian yang terakhir adalah kemandirian. Jadi stimulus perkembangan yang terakhir di sini kami sampaikan adalah kemandirian, di mana kemandirian ini Ananda dari usia dini itu contoh kecil yang bisa kami sampaikan ialah Ananda sudah mampu memakai sepatu pada kaki yang sesuai. Misalnya Ananda ingin berangkat sekolah, kemudian Ananda diperintahkan untuk memakai sepatu. Nah, dari perkembangan kemandirian ini, apakah Ananda sudah mengetahui mana yang kanan dan mana yang kiri? Nah, di situ kita perlu memberikan pelajaran bahwa ayo digunakan sepatunya pada kaki kanan, yang sepatu kanan, kemudian digunakan sepatu yang di kiri dengan kaki kiri. Kemudian contoh apa lagi nih yang kedua? Nah, contoh selanjutnya yaitu menuangkan minum sendiri. Jika Ananda sudah merasa haus dan ingin minum, jadi ayah bunda tidak usah mengambilkan air minum kepada Ananda. Ajarkan kemandirian untuk menuangkan air minum sendiri dengan mengajarkan terlebih dahulu. Nah, caranya menuangkan air minum seperti ini ya. Jadi itu pelan-pelan akan membuat Ananda secara mandiri dari usia dini. Mungkin itu saja stimulus perkembangan pada anak usia dini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.